Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an ya setiap sebulan sekali. Pada hari ini hari Ahad tanggal 3 Sya'ban tahun 1446 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2025. Semoga kajian pada seperti ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah bersama. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semuanya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sama Masjid Buliman yang kami hormati, untuk pagi ini kelihatannya Pak Ustadz tidak hadir ya. Saya juga tadi malam lupa konfirmasi. Barangkali dari jemaah ada yang bisa mengisi mengganti beliau tentang kultum aja barangkali kultum ya isi kultum aja. Ada yang tersedia. Pak Iwan barangkali ada yang bisa disampaikan. Pak Yusuf ada Pak Yusuf. Jadi saya ada cerita tapi dapat disampaikan aja ya. Tentang Pak Jum. Pak Jum nanti saya. Sebenarnya pada bulan ini adalah bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang haram, bulan haram yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 36. Itu ada 4 bulan yang Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Dzulhijjah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW suka meningkatkan frekuensi saum sunnah pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 pada penanggalan tahun Hijrah. Sementara bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Jadi Sya'ban khususnya sebelum Ramadan. Dalam hadis lain disebutkan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, tidak kelihatan oleh saya Rasulullah SAW melakukan saum dalam waktu sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan tidak satu bulan pun yang sehariannya lebih banyak diisi dengan saum oleh Nabi daripada bulan Sya'ban. Jadi maksudnya Rasulullah SAW saum secara umum selama 1 bulan hanya di bulan Ramadan, sementara bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak diisi dengan saum sunnah oleh Nabi
Pak Dedek ada yang akan disampaikan? Ada. Saya ada cerita tentang baju yang dikasih di sebelah sana dulu. Ini untuk mengisi saja, mengisi kegiatan pagi hari ini daripada kita terlalu itu ya. Ini adalah cerita tentang, saya kira sepada di WA nih, judulnya itu perempuan tua yang membuat iri bidadari surga. Ini namanya Mbak Jung ya, Mbak Jung. Seorang tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe. Mantap. Setiap pagi beliau dibonceng oleh cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar sambil menunggu pembeli datang. Di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan merupi dengan sesama pedagang, Mbah Jung selalu bersenandung sholawat. Cucunya meninggalkan Mbah Jung sebentar karena ia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian cucunya datang kembali untuk mengantar Simbah pulang ke rumah. Tidak sampai 2 jam, dagangan tempe Mbah Jung sudah habis ludes. Mbah Jung selalu pulang paling awal dibanding pedagang yang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jung selalu minta cucunya menghitung uang hasil dagangannya dulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari 50.000 rupiah, Mbah Jung selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal. Karena kata si Mbah Jung, modal bikin tempe cuma 20.000. Harusnya si Mbah paling banyak ya 50.000. Kalau sampai berarti itu punyanya Gusti Allah, harus dikembalikan lagi. Rumahnya Gusti Allah itu kan di masjid, makanya kalau dapat lebih dari 50.000, si Mbah Jung ini memasukkan uang lebihnya ke masjid. Si Mbah itu setiap hari bawa tempenya tidak pernah berubah-ubah, jumlahnya sama. Tapi kenapa hasil penjualan si Mbah Jung bisa berbeda-beda? Kalau ada yang beli tempe sama Mbah Jung, karena si Mbah tidak bisa melihat, si Mbah selalu bilang, ambil saja sendiri kembaliannya. Tapi mereka para pembeli itu selalu bilang, uangnya pas kok Mbah, gak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang beli tempe 5.000 ngasih uangnya 20.000. Ada yang beli tempe 10.000 ngasih uangnya 50.000. Dan mereka semua selalu bilang uangnya pas, gak ada kembalian. Pernah suatu hari Simbah dapat uang 350.000. Ya, yang 300.000 itu dimasukkan ke dalam kotak amal masjid. Itu penjelasan khususnya. Sampai di rumah kurang lebih pukul 10 pagi, dia langsung masak untuk makan siang dan malam. Ternyata Mbah Jung juga seorang tukang pijat bayi. Begitulah orang di kampung itu menyebutnya.
Jadi bila anak-anak yang dikeluarkan demam, batuk pilek, rewel, berjam-jam, diare, muntah-muntah dan lain-lain, biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumah Jum. Bahkan bukan hanya tidak bayi dan anak-anak, Mbah Jum juga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi orang dewasa yang mengalami keseleo, memar, ketakuran, dan sejenisnya. Mbah Jum tidak pernah memberikan tarif untuk jasanya, padahal beliau bersedia diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongannya. Bahkan bila ada yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, ia selalu memasukkan 100% ke kotak amal masjid. Mbah Jum memberi penjelasan sambil tersenyum di dalam bahasa Jawa. Kula niki sakjane boten pinter pijet, nek wonten sing seger waras mergo dipijet kalih kula niku kersane Gusti Allah. Lah dadose bayare boten kalih kula tapi kalih Gusti Allah. Artinya saya itu sebenarnya nggak pinter pijet ya. Kalau ada yang sembuh karena saya yang pijet, itu bukan karena saya, tapi karena Gusti Allah. Jadi bayarnya bukan ke saya, tapi kepada Gusti Allah. Ternyata manusia yang datang dari kaum kapitalis akan terkaget-kaget saat dihadapkan oleh peradaban sedekah tingkat tinggi macam ini, di mana di era kapitalis saat ini orang sekarat saja masih dijadikan lahan bisnis, malah yang sudah jadi korban pesawat uangnya pun dengan tiada malu-malunya diembat. Jangankan bicara gratis dengan menggunakan BPJS, membuat beberapa oknum medis sinis. Mbah Jum tinggal bersama 5 orang cucunya. Sebenarnya yang cucu kandung Mbah Jum hanya 1 orang, yaitu yang paling besar, usianya 20 tahun, orang laki-laki yang selalu mengantar dan menemani Mbah Jum berjualan tempe di pasar. 4 orang cucunya yang lain itu adalah anak-anak yatim piatu dari tetangganya yang dulu di rumahnya kebakaran. Masing-masing mereka berumur 12 tahun, laki-laki 10 tahun, laki-laki 8 tahun, laki-laki dan 7 tahun perempuan. Dikarenakan kondisinya yang tunanetra sejak lahir membuat Mbah Jum tidak bisa membaca dan menulis. Namun ternyata Mbah Jum hafal 30 juz Al-Quran. Subhanallah. Cucunya yang paling besar ternyata guru mengaji untuk anak-anak di kampung mereka. Keempat orang cucu angkatnya ternyata sudah hafal Al-Quran. Bahkan 2 orang di antaranya sudah ada yang hafal 6 juz dan 2 juz. Ini dalam bahasa Jawa. Kroniki yang kampung boten saged ningali napa-napa. Kawit bayi alhamdulillah kersane Gusti Allah kula diparingi berkah. Saged apal Al-Qur'an. Gusti Allah niku leres-leres adil kali. Jadi artinya saya ini orang kampung tidak bisa melihat apapun dari bayi. Alhamdulillah kepada Gusti Allah saya diberi keberkahan bisa hafal Al-Quran. Gusti Allah itu benar-benar adil sama saya. Kisah ini bukan kisah seorang ulama ataupun wali, hanya kisah seorang perempuan kampung biasa yang
benar-benar terjadi ya. Jadi penerangan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Saya kira cukup sekian dari saya. Kita langsung saja ngopi bersama di teras masjid. Itu saja karena ketua TKM ini ada acara di Majalaya untuk menyerahkan pengantin, jadi dia langsung pergi pada sebentar lagi ke Majalaya. Saya kira sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi bersama.